Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faik Faus Musyafa. Saya mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga, Prodi Perbankan Syariah kelas B, akan menjelaskan tentang himpunan dan bilangan. Himpunan. Himpunan adalah suatu kumpulan dari sebuah objek. Objek yang terdapat dalam himpunan disebut anggota atau unsur. Himpunan dilambangkan dengan huruf-huruf besar atau huruf-huruf kapital seperti A, B, C, D. Objek dilambangkan dengan huruf-huruf kecil, yaitu kebalikannya, tidak kapital. Contohnya A, B, C, D. Penyajian himpunan adalah mencantumkan seluruh objek yang menjadi anggota suatu himpunan. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti himpunan A beranggotakan bilangan-bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4, dan 5. Setiap himpunan tertentu dianggap terdiri dari beberapa himpunan bagian yang masing-masing mempunyai anggota. Himpunan besar tadi dinamakan himpunan universal dan dilambangkan dengan notasi seperti U. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai satu anggota, biasanya dilambangkan dengan notasi yang seperti saya contohkan di PPT ini. Seperti ini ya, contohnya dua ini. Nah, operasi himpunan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada gabungan atau yang disebut union. Yang kedua ada irisan atau yang disebut intersection. Yang ketiga selisih, dan yang terakhir adalah pelengkap atau yang disebut dengan complement. Sistem bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran, dan bilangan disimbolkan dengan angka. Nah, jenis bilangan dibagi menjadi 2, yaitu nyata dan khayal. Dan nyata dibagi menjadi 2, rasional dan irasional. Rasional dibagi lagi menjadi 2, bulat dan pecahan. Sedangkan bulat dipecah lagi menjadi 3, yaitu asli, cacah, prima. Atau bilangan asli, bilangan cacah, dan bilangan prima. Operasi bilangan. Nah, yang pertama ada kaidah komutatif. A plus B sama dengan B plus A. Nah, kaidah asosiatif A dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Itu harusnya C, teman-teman, maaf. Ada kekeliruan sedikit dalam membuat PPT. Dan yang terakhir ada kaidah pembatalan. Jika A plus C sama dengan B plus C, maka A sama dengan B. Jika A dikali C sama dengan B kali C, maka A sama dengan B. Nah, operasi penjumlahan. Plus A ditambah plus A sama dengan plus C. Min A ditambah min B sama dengan min C. Terus ada min A plus A ditambah min B sama dengan plus C jika A ini lebih besar daripada B. Plus A ditambah min B sama dengan min D. Nah, ini jika A-nya lebih kecil daripada B. Min A plus B sama dengan plus C. Nah, ini jika bilangan A-nya ini lebih kecil daripada B. Min A plus B plus sama dengan min D jika A lebih besar daripada B-nya. Operasi pengurangan. Plus A dikurang plus B sama dengan plus C jika A lebih besar daripada bilangan B tersebut. Plus A dikurang plus B sama dengan min D jika A lebih kecil daripada bilangan B tersebut. Min A dikurang min B sama dengan plus C jika bilangan A ini lebih kecil daripada bilangan B-nya. Min A dikurang min B sama dengan min D jika bilangan A ini lebih besar daripada B. Plus A dikurang min B sama dengan plus C, karena ini, teman-teman, di sini ada kurang, terus sini juga ada minus, jadinya ditambah. Min A dikurang plus B sama dengan min C. Oke, kita lanjutkan lagi ke bagian operasi perkalian. Nah, contoh rumusnya itu
plus A dikali plus B sama dengan plus C. Dan min A dikali min B sama dengan plus C. Plus A dikali min B sama dengan min C. Dan min A dikali plus B sama dengan min. Nah, kalau ini hasilnya plus karena ini negatif ketemu negatif jadinya plus dalam perkalian ya teman-teman. Nah, sedangkan yang contoh bawah ini, jika salah satu di kanan atau di kirinya ada yang minus, hasilnya tetap ada yang negatif, hasilnya tetap negatif. Gimana pun caranya. Kita lanjut ke operasi pembagian. Nah, yang pertama, plus A dibagi plus B sama dengan C sama dengan plus C. Dan min A dibagi min B sama dengan plus C. Nah, ini contoh yang kedua atau ketiga, plus A dibagi min B sama dengan min C. Nah, dan min A dibagi plus B sama dengan min C. Ya, seperti operasi perkalian tadi ya teman-teman. Kan karena di sini ada plus semua, hasilnya tetap plus. Dan ini min dibagi min, hasilnya tetap plus ketemunya. Seperti operasi perkalian tadi. Yang bawah salah satunya di kanan atau di kiri ada negatif, hasilnya tetap negatif. Operasi bilangan pecahan. Nah, yang pertama ada operasi pemadanan. Nah, ini rumusnya seperti ini teman-teman. A per B sama dengan A dikali C per B dikali C. Nah, dan A per B sama dengan A per B dibagi C. Nih, atas bawahnya dibagi C. Terus ada operasi penjumlahan. Mungkin ini teman-teman sudah bisa lah ya kalau operasi penjumlahan ini. Yang rumus A ini, contoh rumus A per B ditambah C per B sama dengan A plus C per B. Situ. Nah, nih ada lagi A per B dikurang C per B sama dengan A dikurang C per B. Nah, yang C A per B ditambah C per D. Nah, ini caranya agak beda ya. Sama dengan A dikali D per B dikali D plus C dikali B per B dikali D. Nah, itu hasilnya. Rumus akhirnya AD plus CB per BD. Nah, itu. Nanti ada contohnya teman-teman setelah ini. Nih, rumus yang terakhir, A per B ditambah C per D sama dengan AD A dikali D per B dikali D ditambah C kali B per B kali D sama dengan AD plus CB per BD. Sama kayak yang di atas ya teman-teman contohnya. Operasi bilangan pecahan ada operasi perkalian. Ini lanjutan yang tadi ya teman-teman. Tuh. Karena ini masuk yang operasi perkaliannya. Nah, untuk operasi perkalian A per B dikali C per D sama dengan A dikali C B dikali D. Nah, seperti itu. Ini mungkin untuk tugas teman-teman ya, sama kayak yang tadi ini. Siapa tahu teman-teman mau ngerjain juga, silahkan. Nah, ini ada operasi pembagian. Rumusnya A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Nah, ini tuh jadi C per D nya ini ditukar teman-teman. Jadi D nya di atas, C nya di bawah. Nah, jadi seperti ini rumus akhirnya. Sama dengan A dikali D per B dikali C. Nah, ini untuk operasi bilangan pecahan perkaliannya. Mungkin teman-teman yang penjumlahan dan pengurangan sudah begitu memahami. Siapa tahu di bagian operasi perkaliannya teman-teman masih pada bingung gitu kan ya. Ada contohnya 7 per 15 dikali 3 per 4. Nah, kan karena perkalian tadi rumusnya atas kali atas, bawah kali bawah sama dengan 21 per 60. Nah, terus masih bisa disederhanakan 3, yaitu 7 per 20 hasil akhirnya.
Nah, ada lagi operasi pembagian. Contohnya 3/4 dibagi 5/9. Nih, jadi 3/4 dikali 9/5. Kok bisa 9/5? Karena ini ditukar teman-teman. Kan tadi kan soalnya 5/9. Nah, karena ingin dihitung jadi dikali. Jadi ditukar dan dijadikan perkalian di sininya. Jadi 3/4 dikali 9/5 sama dengan 27/20. Mungkin sekian teman-teman video dari saya. Jika ada yang masih kurang atau saya salah dalam menyampaikan, silahkan diperbaiki di kolom komentar atau ya kasih tahu saya saran dan kritik di kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.